mama dan adik-adik, Pater Provinsial, Pater Rektor bersama seluruh keluarga besar Seminari Tinggi Ledellero, para imam, para suster, frater, bapak ibu, saudara-saudari terkasih. Renungan ini 3 bab. Bab pertama itu pembukaan, bab kedua isinya, dan bab ketiga itu penutup. Tadi pagi harap kita sudah makan kenyang. Pertama pembukaan. Tahun 2009 sampai 2011 saya bersama Pater Jubilaris berada di Paroki Kolisagu, Adonara, Keuskupan Larantuka. Hal-hal yang saya tangkap dari pribadinya adalah ini: sangat tenang, sangat menikmati pekerjaannya, dan baik dengan semua orang. Dan saya yakin bahwa itulah kebaikan yang dia bawa dari keluarga, tetapi juga dari tempat pendidikan kita, termasuk Ledellero terkasih. Dia sulit melupakan orang yang dia kenal. Tanggal 26 Februari yang lalu, Pater Rektor, Pater Ekonom, beberapa imam dan frater antar saya untuk tinggal di Pagong, itu di wilayah utara Larantuka sana. Di sana ada satu bapak yang bekerja di situ, namanya Nikodemus. Ketika melihat orang ini, Pater bilang, Angko ini Nikodemus dari tiket tukang Adonara. Iya Pater, 16 tahun lalu Pater pimpin Ekaristi untuk kami komuni pertama. Sudah 16 tahun. Anak kecil itu kan mereka biasanya berkembang, tetapi Pater Jubilaris masih ingat sangat baik. Lalu kemudian pada salah satu hari Minggu pagi-pagi sekitar jam 5-6, Pater mengalami mimisan dan saya mesti mengantar beliau ke Poligwitiama. Dalam keadaan sakit begitu, Pater masih bilang, hari ini umat tidak misa. Ini jarang sekali. Pasti orang akan mengeluh, aduh sakit. Pater tidak. Hari ini hari Minggu umat tidak misa. Lalu yang berikut itu yang saya paling banggakan dari Jubilaris adalah omong terus terang. Baik-baik, buruk-buruk, benar-benar salah-salah. Beliau selalu omong terus terang, dan dengan itu tidak ada dendam melekat di hati. Itu hal-hal menurut saya sangat positif yang saya tangkap dari Pater Jubilaris. Mengenai omong terus terang ini, ada cerita begini. Pada suatu pagi di Koli, habis misa kami dua makan bersama, dan waktu itu memang saya malas ngeri. Lalu Pater Jubilaris yang pimpin doa mulai dari tanda salib sampai dengan Bapak kami, saya diam. Setelah doa dia bilang begini, lain kali kita sembahyang masing-masing. Jadi dia lihat saya dengan sedikit tajam, lalu dia bilang, lain kali kita sembahyang masing-masing. Kami doa makan. Setelah makan saya cepat-cepat pimpin doa. Mulai dengan tanda salib, Pater Jubilaris ikut. Kemudian salam Maria, Pater Jubilaris ikut. Setelah doa saya lihat dia, lalu saya bilang, lain kali kita sembahyang sama-sama. Baik, ini sedikit pembukaan hidup. Lalu yang kedua itu renungan. 2009
Dunia ini penyakit macam-macam. Lalu manusia juga mengalami sakit macam-macam. Dan ada macam-macam reaksi. Ada macam-macam ungkapan, keinginan dan kemauan dari manusia untuk sembuh dari sakit. Memang dari pengalaman-pengalaman kita, itu begitu banyak hal yang kita temukan. Tetapi supaya lebih umum, sebaiknya kita ambil dari contoh-contoh dari kitab suci. Ada satu kelompok orang tidak sabar. Mereka punya anggota keluarga yang lumpuh itu mesti cepat sembuh. Mereka pikul mereka punya orang ke sana, tidak cepat mendapat pelayanan dari Yesus. Akhirnya mereka membongkar atap rumah orang. Ungkapan, keinginan, kemauan untuk cepat sembuh, meskipun dengan cara yang agak brutal gitu. Yang kedua orang lain, dan itu banyak sekali, mereka berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Mau ungkapan keinginan dan kemauan untuk cepat bebas dari penderitaan itu. Dan Bartimeus lebih susah lagi. Dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mereka bilang, hei dia apa? Kau tidak tahu siapa yang sakit kah? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi ada semacam perkelahian kecil antara dia yang ingin cepat sembuh dengan orang-orang yang berjalan mengiringi Yesus. Dan orang yang kisahnya tadi kita dengar dalam Injil lain sama sekali. Begitu tenang, begitu teduh. Tidak ada teriak, tidak ada tindakan brutal. Dia bersujud dan berkata, Tuhan, jika mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Sejuk sekali, tenang sekali, damai sekali rasanya. Dan kalimat model itu Yesus sendiri juga ucapkan ketika dia berada di Taman Getsemani. Tuhan, jika engkau mau, piala ini berlalu daripadaku. Itu juga sangat tenang, sangat aman, dan sangat damai. Kalimat dari orang kusta dalam Injil tadi, juga kalimat dari Yesus diambil oleh jubilaris dan dia potong-potong sedikit, dan itu dijadikannya sebagai moto imamat ke-25. Tuhan, jika Tuhan mau. Kalau kita omong dengan bahasa kita punya, bahasa Sika mungkin tidak usah banyak-banyak, Tuhan raik au gai. Ujungnya apa, gai apa tidak tahu. Tetapi yang penting bahwa raik au gai. Kita boleh bertanya, kapan kalimat ini muncul? Apakah jubilaris baru karang kemarin, minggu lalu atau tahun lalu? Tidak. Kalimat ini merupakan endapan dari pengalaman dalam hidup bersama Tuhan. Suka dan duka, tawa dan bahagia mereka mengalami, dan saya sangka ini bukan hanya rumusan pater jubilaris, tetapi rumusan seluruh keluarga mereka. Tuhan raik au gai. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang sebagai latar belakang menimbulkan moto ini. Tahun 1983
bapak pergi meninggalkan mereka. Mama sendirian mengurus 4 orang anak dan mengurus dirinya. Pater Jubilaris akhirnya masuk seminari dan kemudian ditabiskan 25 tahun yang lalu. Beliau bermisi ke Rusia dan pulang dari sana beliau sakit berkepanjangan. Berobat kemana-mana, bisa belasan dokter, di sini juga di Surabaya. Tetapi apa yang diharapkan itu datangnya sangat-sangat lambat. Saudarinya yang bidan juga ditabrak dan ada kemungkinan cacat permanen. Seluruh penderitaan itu berpuncak pada tahun 1919. Pater Jubilaris pada waktu itu sakit dalam keadaan kritis. 99 itu. 2019. Benar ke salah ini? Salah. Hah? 2019. itu Pater Jubilaris sakit dan dalam keadaan kritis antara hidup dan mati. Pada ketika itu, saat yang sama itu, ibu saudarinya yang ibu bidan ditabrak. Dan ada kemungkinan bahwa bisa cacat permanen dan itu berarti berhenti bekerja. Pada waktu ini muncullah kalimat dalam mulut mereka, Tuhan Raik Augai. Artinya bagaimana? Tuhan Raik Augai ami himo poi. Au beli apa di ami himo? Au beli amu di ami himo. Pater mate di ami himo. Ibu bidan gau di ami himo. Apa wi au gai beli ami himo poi. Tolak ke sikap poi di eong golo. Ini sikap keluarga. Apa wi au beli ami himo poi. Tolak ke sikap poi di eong golo. Apa wi au gai. Inilah sikap paling mulia dari pihak manusia di depan Tuhan, yaitu pasrah total kepada kehendaknya. Apawi auga beli ami hemo poi, tolak kasih kapoi di heong golo. Lalu hasil apa dari pasrah itu? Kepasrahan itu menghasilkan kesembuhan bagi ibu bidan, akhirnya bekerja melanjutkan karya pelayanan. Dan Pater Jubilaris sekitar akhir 2023 mulai membaik setelah sakit kurang lebih 10 tahun. Dan keadaannya seperti tadi kita dengar, sangat-sangat bagus dan sangat-sangat tenang. Kita tanya, himo poi, hamo di ami himo apa di ami himo? Mate di amihimo, mori di amihimo. Ini sikap yang tidak biasa untuk semua manusia. Lebih banyak orang menerima baik, menolak yang buruk. Menerima hidup, menolak yang mati. Tetapi ini lain. Alasannya apa? Dasar yang paling pertama adalah iman kepada Allah yang baik. Yesus bilang Allah yang baik itu tidak pernah memberi kepada manusia ular yang manusia tidak makan kecuali balik di laut.
Yesus bilang, Allah yang baik itu tidak pernah memberi kalajengking yang tidak dimakan oleh manusia. Dia hanya memberi semua yang baik dan membahagiakan manusia. Lalu kita tanya, kalau Allah hanya memberi yang baik, lalu sakit berkepanjangan itu bagaimana? Itu juga baik. Sakit hampir mati itu juga baik. Berdasarkan iman mereka katakan, ya baik. Karena apa yang sakit dan pahit itu cumalah bungkusannya saja. Itu cuma peti kemas dari Tuhan. Di dalamnya ada isi berkat, pengampunan atas dosa, dan kehidupan yang kekal. Ini iman kepada Tuhan yang baik menyebabkan mereka buka tangan dan terima semua. Apa yang mereka baik juga mereka terima. Apa yang mereka rasa sakit dan pahit juga mereka terima. Apa wi auga beli ami himo koi. Tolak kasih kapoi di onggolo. Yang kedua, alasan kedua, salib Kristus. Salib Kristus menjadi dasar dari sikap model ini. Dan seperti kita tahu, salib itu menyakitkan. Yesus sendiri mengalami sakit yang luar biasa. Dia sendiri juga kecewa karena orang memiliki kuasa yang menindas. Yesus sendiri juga tolak karena pengadilan cuma akal-akalan. Murid-murid malu, mereka juga merasa kalah karena guru mereka mati. Untung bahwa cerita tentang salib itu tidak berhenti pada kematian dan penguburan. Ini untungnya. Meskipun ada sakit-sakit, tetapi cerita tentang salib itu tidak berakhir pada mati dan penguburan. Cerita tentang salib berlanjut pada kebangkitan dan kenaikan ke surga. Berdasarkan pengalaman salib, sakit, kekecewaan, di baliknya adalah kebangkitan dan kenaikan ke surga. Atas dasar itu, Pater Jubilaris bersama keluarga menerima saja dari Tuhan. Baik juga mereka terima, buruk juga mereka terima, karena yang buruk itu adalah salib. Penutup, Bapak Ibu saudara-saudari Riung Ratu Mogan Saleh, apantoi ita hu kalimat Tuhan Yesus belita. Juga kalimat Imam Jubilaris ita donen ita. Apa itu Tuhan kai beli ita himo poi. Tola kasih kapoi di heong golo. Amin.